warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha hari ini? Semoga Ananda soleh-soleha dalam keadaan baik ya, amin. Ananda soleh-soleha, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Baiklah Ananda soleh-soleha, sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Jika Ananda soleh-soleha telah siap, silahkan bukunya dibuka pada halaman 79. Ayo berdiskusi, Ananda soleh-soleha, ayo kita baca cerita berikut dengan judul Digigit Nyamuk. Sudah siap? Adit dan teman-teman sedang bermain di taman. Tiba-tiba kaki Coki digigit nyamuk. Coki segera menggaruk kakinya sangat kencang. Denias berusaha menghentikan Coki. Ia memberi saran pada Coki. Sebaiknya kamu jangan terlalu keras menggaruk kaki, ucap Denias. Nanti kulit kakimu bisa terluka. Coki tidak peduli. Coki terus menggaruk kakinya yang gatal. Tiba-tiba Coki merasa kakinya perih dan merah-merah. Coki baru paham dengan saran Denias. Coki meminta maaf karena tidak mendengarkan saran Denias. Denias memberikan saran kepada Coki. Saran Denias tersebut tujuannya baik. Ananda soleh-soleha, pada cerita tadi yang sudah dibacakan terdapat nasihat. Nah, nasihat adalah masukan untuk orang lain yang tujuannya baik. Nah, Ananda soleh-soleha, coba temukan kalimat atau saran pada cerita tadi. Sudah menemukan? Iya, betul. Nah, saran itu diawali dengan kata sebaiknya. Di sini ya, sebaiknya kamu jangan terlalu keras menggaruk kaki. Pintar. Sekarang Ananda soleh-soleha, coba perhatikan. Tuliskan nasihatmu jika kamu berada pada keadaan berikut. Nah, masih pada halaman 79. 1. Zulham tidak sengaja menginjak kaki Bambang. Zulham meminta maaf kepada Bambang. Akan tetapi, Bambang tidak mau memaafkan. Apa nasihat yang akan kamu sampaikan kepada Bambang? Ayo, ada yang bisa? Iya, betul sekali. Sebaiknya Bambang memaafkan Zulham yang tidak sengaja menginjak kakinya. Nah, selanjutnya silahkan Ananda soleh-soleha buka pada halaman 80. Silahkan dikerjakan nomor 2 sampai nomor 3. Nomor 2, Coki ingin mengajak Faisal bermain bola basket. Namun, Faisal lebih ingin bermain bulu tangkis. Apa nasihat yang akan kamu sampaikan kepada mereka? Nomor 3, Gina dan Mutia mendapat tugas kelompok. Mutia ingin mengerjakan langsung tugas kelompok tersebut. Akan tetapi, Gina ingin pulang terlebih dahulu. Gina ingin meminta izin kepada orang tua. Apa nasihat yang akan kamu sampaikan kepada Gina dan Mutia? Bagaimana Ananda soleh-soleha? Sudah selesai untuk tugas memberikan nasihatnya? Jika telah selesai, silahkan perhatikan pada gambar 3.10 yaitu tentang rangkaian kejadian hidup nyamuk. Ananda soleh-soleha, nyamuk ini adalah binatang yang mengalami perubahan bentuk. Ya, rangkaian hidup ini sama seperti katak. Nah, Ananda soleh-soleha, di sini ada kerangkaian kejadian hidup nyamuk dari mulai telur, kemudian berubah menjadi larva, berubah menjadi pupa, hingga akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Untuk lebih jelasnya, silahkan Ananda soleh-soleha simak dan perhatikan dengan baik video berikut ini. Proses metamorfosis nyamuk. 1. Telur. 2. Larva. 3. Kepompong. 4. Nyamuk. Nyamuk tumbuh hingga dewasa melalui 4 tahap. Proses ini disebut metamorfosis. Gambar berikut merupakan siklus hidup dan metamorfosis nyamuk.
Berikut ini merupakan penjelasan lengkap proses tahapan metamorfosis nyamuk. 1. Telur nyamuk. Nyamuk memerlukan tempat berair untuk meletakkan telurnya, terutama di genangan air jernih yang mengalir dengan sangat lambat sehingga telur tidak akan terseret arus air. Biasanya nyamuk betina memproduksi telur berkisar 100 butir dengan ukuran 0,5 mm. Lokasi yang digunakan untuk meletakkan telur berbeda tergantung spesies nyamuk yang bertelur. Lamanya tahap telur berbeda-beda tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Telur nyamuk biasanya menetas menjadi larva dalam waktu 48 jam atau sekitar 1-2 hari. 2. Larva atau jentik-jentik. Saat baru menetas, larva nyamuk berukuran sangat kecil sehingga sulit untuk diamati. Larva nyamuk atau jentik-jentik ini hidup di permukaan air dengan bernapas melalui sipon. Sipon terletak di abdomen sehingga jentik nyamuk nampak seperti aktivitas snorkeling. Bentuk sipon langsing dan kecil seperti saluran pipa udara panjang. Larva nyamuk memakan mikroorganisme dan sumber organik lainnya yang berada di dalam air. Saat larva nyamuk terganggu atau terancam, dia akan menyelam untuk menyelamatkan diri. Lama fase larva nyamuk berkisar 4-5 hari dipengaruhi dengan kondisi lingkungan sekitar. Terdapat sedikit perbedaan waktu dalam fase larva, tergantung pada jenis spesies nyamuk dan kondisi lingkungan. Tiga, pupa atau kepompong. Setelah larva nyamuk melewati tahap instar keempat, kemudian larva nyamuk berkembang menjadi pupa. Tahap pupa hanya terjadi dalam beberapa hari, yang biasanya sekitar 1-2 hari tergantung dari spesies nyamuk. Pada fase ini, kepompong nyamuk atau pupa bernapas melalui pipa pendek di permukaan air. Pupa nyamuk memiliki ciri khas unik, yaitu dapat bergerak cepat melalui air. Saat pupa nyamuk mengalami gangguan dan ancaman, maka dia akan menyelam untuk bersembunyi di dalam air. Kepompong nyamuk akan kembali ke permukaan setelah gangguan dan ancaman hilang. Nyamuk tahap dewasa. Setelah fase pupa atau kepompong selesai, kulit pupa nyamuk bagian atas akan terbelah. Nyamuk itu dengan perlahan dan hati-hati akan keluar dari kulit pupa tersebut. Setelah lepas dari kulit pupa, sesaat nyamuk beristirahat sampai tubuh dan sayapnya mengeras. Setelah tubuhnya mengeras, nyamuk akan terbang untuk memulai kehidupan barunya. Salah satu hal pertama kali yang dilakukan nyamuk yaitu terbang untuk mencari nektar terdekat di wilayah tersebut. Nektar dikonsumsi dengan tujuan sebagai energi beraktivitas ke depannya.
Umumnya, nyamuk jantan muncul lebih dulu sebelum nyamuk betina menyelesaikan fase pupa. Hal tersebut menjadi suatu keuntungan bagi nyamuk jantan untuk matang terlebih dulu sebelum nyamuk betina muncul. Nyamuk jantan kemudian menggunakan antena berbulu untuk mendengarkan sayap nyamuk betina yang baru muncul. Setiap spesies nyamuk memiliki suara yang berbeda-beda pada sayapnya, sehingga nyamuk jantan dapat menemukan betina dari spesies yang sama. Perkawinan nyamuk biasanya terjadi setelah 1-2 hari dari waktu seusai keluar dari fase pupa. Setelah mereka kawin, betina akan mencari makanan berupa darah. Nyamuk betina menghisap darah karena membutuhkan protein saat masa bertelur. Dari penjelasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa nyamuk mengalami metamorfosis sempurna melalui 4 tahap proses fase pertumbuhan, yaitu telur, jentik, kepompong, dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Siklus kehidupan nyamuk akan berulang kembali ke generasi selanjutnya. Masih ingat bukan? Mari kita ulang kembali secara singkat. Telur nyamuk menetas. Larva nyamuk atau jentik-jentik yang bertumbuh kembang. Pupa atau kepompong yang kemudian berubah menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Nyamuk betina yang memproduksi telur kemudian akan menghasilkan generasi nyamuk berikutnya. Selanjutnya akan dimulai dengan nyamuk generasi baru dengan siklus yang sama. Nah, itulah penjelasan mengenai metamorfosis nyamuk dan juga daur hidup nyamuk. Bagaimana? Sudah paham mengenai rangkaian kejadian hidup nyamuk? Nah, selanjutnya Nanda Soleha, silahkan buatlah penjelasan tentang rangkaian kejadian hidup nyamuk. Tuliskan dalam kolom berikut pada halaman 80. Nah, Nanda Soleha, selanjutnya kita akan berhitung kembali. Sudah siap? Coba lihat pada halaman 81. Perhatikan contoh soal cerita berikut. Ayah memiliki 5 kolam ikan. 1 kolam berisi 150 ekor ikan mas. Berapa jumlah seluruh ikan yang ada di kolam tersebut? Jawabannya, untuk menyelesaikannya, Ananda Soleha dapat mengalihkan bilangan 150 kali 5 dengan cara bersusun pendek. 150 kemudian ditulis 5 ya, sejajar pada bilangan satuannya. Kemudian kita kalikan. Pertama kita kalikan 5 kali 0. Iya, sama dengan 0. 5 kali 5 berapa? Iya, sama dengan 25. Kita tulis 5, kemudian kita simpan 2 di atasnya. Nah, selanjutnya 5 kali 1 5. Iya, betul. Kita tambahkan pada yang sudah kita simpan tadi 2 ya. Jadi 5 tambah 2 7. Jadi jumlah seluruh ikan mas yang ada di kolam tersebut adalah 750 ekor. Selanjutnya silahkan Ananda Soleha kerjakan soal berikut. 1. Suatu perkampungan memiliki 245 kepala keluarga. Setiap kepala keluarga diwajibkan menanam 9 pohon. Berapa jumlah pohon yang ditanam di perkampungan tersebut? 2. Ayah mengangkut 4 kardus berukuran besar di dalam mobilnya. Setiap kardus berisi 120 buah jeruk.
Berapa jumlah jeruk yang diangkut oleh ayah? Baiklah Nanda Soleh-Soleha, itu adalah materi untuk hari ini. Jika belum paham, silahkan diputar kembali videonya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada Nanda Soleh-Soleha dalam mengerjakan tugas untuk hari ini. Tetap semangat. Jika telah selesai, silahkan tugasnya dipotongkan kepada wali kelasnya masing-masing via WA. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.